11 KUHP. Ya. Gantung. Ya. Gantung. Gantung. Gantung Jokowi. Gantung Jokowi. Sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana ada gerombolan pembenci ataupun mungkin mereka ini anak abah, teman-teman. Di dalamnya termasuk Egy Sujana. Katanya mereka ingin menggantung Bapak Joko Widodo. Waduh, ini apa-apaan ini? Selain itu, ada juga tekanan dari aktivis 98 yang di dalamnya juga terdapat Ray Rangkuti yang pembenci juga, teman-teman. Katanya mereka mendesak KPK untuk memeriksa Bapak Joko Widodo atas masuknya nama beliau ke dalam tokoh terkorup versi OCCRP. Tapi respon dari Pak Jokowi sangat-sangat elegan, teman-teman. Pak Jokowi menantang para pembenci untuk silakan periksa harta saya. Dan konon kabarnya Pak Jokowi sudah diperiksa 2 kali oleh KPK dan tidak ditemukan apapun. Waduh. Dan selain itu ada juga, respon dari Effendi Simbolon atas masuknya atau tersangkanya Hasto Kristianto dalam kasus Harun Masiku. Dan ada pesan yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Effendi Simbolon terkhusus untuk Megawati dan Hasto, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya nggak ada lah urusannya. Memang siapa Hasto? Nggak ada. Kalau udah bagus tidak langsung ditahan. Udah bagus tidak Saya kira harus proven lah, harus ya once. Saya kan cukup lama juga di partai itu. Sedih lah prihatin. Ya, satu sisi ngaci maki terus Pak Jokowi. Oh ini memalukan partai itu. Karena partai kerjanya caci maki. Tapi kira ada persoalan hukum, nggak usah dicari-cari lagi pembelaannya. Ya artinya beliau secara political will kita mau lewat macet tuh. Justru memberikan perhatian lah. Tidak pernah ada yang seperti yang dituduhkan begitu. Saya sampaikan juga ke Mas Hasto itu, Mas, setahu saya Pak Jokowi itu yang ikut menjaga Anda loh. Oh enggak, ini ya silakan aja. Silakan aja, tapi ini nggak hanya sebatas seorang Hasto, saya kira ini harus tanggung jawabnya dari ketua umumnya dong. Ketua umumnya yang harus bertanggung jawab. Wow, menarik tadi ya teman-teman yang disampaikan Pak Effendi Simbolon. Partai ini memalukan gitu. Wow, ngeri sekali Pak Effendi Simbolon ya. Malu guys. Soalnya di Jakarta isu yang beredar Pak. Ini kan ada tanyakan di Jakarta. Nggak nama Bapak soalnya sih. Tanyakan ke Nama Bapak kesangkut juga kemarin. pensiunan. Jadi kemarin itu kan ada penggeledahan di rumahnya Pak Hasto. Itu ada dugaan bahwa politisasi KPK dan kepolisian pasca Bapak dipecat dari PDIP Pak. Ada tuduhan seperti itu, mungkin ada tanggapan Pak? Nggak ada, itu proses hukum biasa. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini semacam kayak pengalian isu dari yang kemarin OCCRP itu Pak. Ya, namanya isu. Kenapa harus ditanggapi? Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas. Pak, tapi kemarin dari aktivis 98 sempat mendatangi KPK meminta untuk mengusut harta kekayaan. Sudah nggak apa-apa. Pak, kalau ada ex penyidik KPK yang katanya penetapan Pak Hasto sebagai tersangka itu sempat terhambat karena ada kedekatan Pak Jokowi dengan PDIP, itu tanggapannya seperti apa Pak? Kan kasusnya 2019 sedangkan tersangkanya baru sekarang. Ya memang dekat. Yang memang dekat. Tapi apakah ada pengaruh dengan proses hukum itu Pak? Nggak ada, kita nggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum ada baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di
KPK semuanya, apalagi KPK. Jadi tidak ada intervensi apapun ya Pak saat menjabat. Ditanyakan aja, jangan tanyakan ke saya, tanyakan aja ke sana. Betul. Kan kalau misalnya nanti ada pengecekan harta kekayaan seperti apa Pak? Misalnya ada pengecekan harta kekayaan gitu. Ya, kalau dicek ya dicek aja, dicek aja kok. Nah, teman-teman, dicek aja gitu. Kalau mau ngecek harta kekayaan Pak Jokowi, dicek aja. Pak Jokowi santai, slow. Tapi kok pembenci ini makin kepanasan gitu. Semakin Pak Jokowi slow, semakin Pak Jokowi tidak pusing dengan isu-isu tentang dirinya, semakin pembenci ini kebakaran jenggot. Dan sepertinya mereka menunggu respon dari Pak Jokowi gitu. Mungkin mereka berharap Pak Jokowi marah, ngamuk. Ya kemudian mereka memframing lagi. Wah Pak Jokowi terganggu nih. Wah Pak Jokowi ini nih berarti betul. Ya Pak Jokowi tahu permainan kalian guys. Dan fakta ya, pimpinan KPK waktu itu mengatakan bahwa Pak Jokowi sulit ditemui. Dan alasan Pak Jokowi kenapa dia tidak ingin bertemu dengan pimpinan KPK karena tidak bertemu saja itu sudah di-framing kalau Pak Jokowi mengendalikan hukum, mengendalikan lembaga negara untuk memukul lawan politiknya. Bagaimana kalau Pak Jokowi bertemu dengan pimpinan-pimpinan KPK? Wah, ini lebih ganas lagi gorengan pembencinya, teman-teman. Jokowi fobia. Oh, Jokowi fobia. Jokowi fobia terjadi di PDIP dari Maksudnya apa yang dialami disampaikan oleh Mas Hasto, PDIP, ini kan kita nggak ada bicara kaitan sama Mas Pak Jokowi. Hasto, terus dikaitkan dengan Jokowi. Oke. Tadi dengan OSISI RP. Pengalihan isu. Pengalihan. Nah, sedangkan OSISI RP itu sudah mengatakan kita nggak punya bukti dan sudah mencabut itu. Coba cari di website kan nggak ada, sudah tutup. Kenapa itu yang dilaporkan gitu loh? Ya kan? Kalau ada masalah itu serahkan aja kepada hukum itu. Jangan dikait-kaitkan lagi kasusnya Mas Hasto ya dengan Jokowi. Ya kan? Ini tahun 2020 loh. Kasus ini. Baru rame-rame lagi, gonjang-ganjang lagi 2024. Kamu yang sekarang. Artinya ada sesuatu di sini. Kenapa KPK pada saat itu nggak berani? Karena itu masih dalam lingkaran kekuasaan. Ya Mas Hasto jelas mempunyai power pasti. Aktivis 98 mendesak KPK untuk apa? Untuk memeriksa Pak Jokowi. Dari mana? Dari landasan dari hasil OSISI RP gitu ya. Nah, sebelum saya masuk situ mungkin saya jelaskan supaya masyarakat paham. Ya. Jadi nih yang namanya label aktivis 98 ini udah banyak yang menggunakan dan nggak cuma satu kelompok, banyak. Ya ada, saya aja pakai kan Rusen 98 karena memang saya dulu pernah bergerak di 98 itu, ya pernah ikut terlibat. Nah, apakah 98 itu bisa diklaim oleh siapa saja? Bisa selama dia pernah terlibat dalam sejarah tersebut. Jadi sekarang ada yang ngaku-ngaku nih aktivis 98, aktivis yang mana, dulu dia siapa gitu loh. Ya kelompoknya di mana kan bisa kita pecah. Ada yang kelompoknya ormas seperti GMNI, PMII, HMI, PMKRI dan lain-lain. Ada yang kelompoknya dari kelompok dulu ya Senat ya atau swasta ya, itu bisa KM ISTN, KM UKI, KM Forkot, KM dan lain-lain ya. Ada juga bisa juga bentukan yang organisasi-organisasi gerakannya seperti Forkot ya, FKSMJ ya, Famret dan lain-lain lah. Jadi semua bisa gitu ya menggunakan. Nah, selama dia ini. Jadi kalau masyarakat menilai, oh berarti Pak Jokowi digugat dong dengan aktivis 98. Wah, rasain. Itu biasa aja, itu masuk upil, itu kelompok yang menggugat itu masuk upil gitu. Itu kelompok yang terafiliasi dengan PDIP, paling dengan Adian Apitupulu, dengan Masinton ya kan. Ya dia juga gitu. Yang sekarang memang posisinya lagi nggak bagus gitu. Karena memang mereka juga nggak bagus juga kan leadershipnya, memimpinnya. Swarga nunut, neraka katut. Itu adalah sebuah istilah Jawa yang menggambarkan posisi seorang istri terhadap suaminya. Istri dalam bahasa Jawa sering juga disebut garwa atau si garaning nyawa, yang dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih belahan jiwa.
Masyarakat Jawa yang menganut konsep patrilineal atau kepemimpinan laki-laki menempatkan perempuan atau istri sebagai hierarki kedua di dalam keluarga. Ini bukan berarti perempuan itu punya batasan peran dalam keluarga dan masyarakat, tidak juga. Masyarakat Jawa sudah menganut emansipasi jauh sebelum isu itu diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kita mengenal adanya pemimpin atau tokoh-tokoh perempuan di lingkungan pemerintahan atau masyarakat. Misalnya, Majapahit pernah dipimpin oleh perempuan, yaitu Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang tidak lain adalah ibunda dari Hayam Wuruk. Begitu pula pada abad ke-16, Kesultanan Demak juga dipimpin oleh perempuan bernama Ratu Kalinyamat, yang nama aslinya Retno Kencana. Ratu Kalinyamat itu bukan hanya pemimpin tapi juga seorang patriot yang gigih melawan kolonialisasi. Jadi perempuan dalam pemahaman orang Jawa itu punya hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki. Bahkan ada pemahaman perempuan itu diposisikan sebagai makhluk yang mulia karena kodratnya sebagai ibu yang menjadi perantara kelahiran manusia-manusia baru di dunia. Bagaimana posisi perempuan Jawa sebagai seorang istri? Seperti judul video saya di atas, perempuan Jawa sebagai istri sangat melekat dengan pasangannya. Swarga nunut neraka katut, yang artinya ke surga iya nebeng, ke neraka terbawa. Jadi kalau suaminya baik, istrinya akan terbawa baik. Tapi kalau suaminya buruk, istrinya pasti juga akan terbawa buruk. Kita melihat contoh yang ada di dalam pemberitaan, sebagaimana yang terjadi dengan ibu negara ke-7 kita. Ketika suaminya menjadi kepala negara yang begitu dicintai rakyat, maka beliau juga ikut dicintai rakyat. Ketika suaminya menghadapi hujatan dan serangan para haters, beliau pun ikut menghadapi serangan yang sama. Suaminya pernah direndahkan, disebut plonga-plongo. Ibu negara ini juga pernah dihina seolah-olah levelnya cuma babu. Lalu pada saat kontestasi politik ketika suaminya disebut mengintervensi urusan pilpres, ibu negara kita ini difitnah sebagai biang kerok yang berambisi supaya anaknya jadi wapres. Bahkan seorang ketua DPC Parpol yang dulu juga pasangan suaminya saat jadi wali kota ikut menghinanya dengan mengatakan bahwa beliau ini tidak hormat dan sangat merendahkan mertuanya ketika dituding tidak menghadiri pemakaman sang ibu mertua. Dan yang update, ibu negara ke-7 kita ini oleh seorang tokoh perempuan yang ada di luar negeri disebut-sebut punya banyak skandal yang akan dibongkar. Lalu buntutnya banyak kalimat hinaan yang mohon maaf sangat kasar dan merendahkan martabat perempuan dengan menyebut bulurah suka terong atau bulurah bagi-bagi apem. Ya Tuhan, saya kok miris sekali sama orang yang melemparkan kalimat-kalimat itu ya. Orang macam apa yang tega membuat kalimat kasar dan sangat menjijikkan seperti itu? Dididik apa dia sama orang tuanya? Sekolahnya di mana? Jujur saya sedih bukan kepada siapa yang dihina, tapi justru pada orang yang melemparkan hinaan itu. Dia berharap kita mau percaya dan mengiyakan tuduhan yang keji dan gila itu. Ya nggak mungkin lah. Nggak usah pakai pembuktian yang ribet, pakai akal sehat dan nalar sederhana saja sudah bisa dipatahkan kok. Ibu negara kita itu orang yang sederhana, penampilannya biasa dan cenderung apa adanya. Di depan umum pakai baju biasa, gendong cucu pakai selendang, lewat depan orang banyak ya nunduk, pakai nalar sederhana saja. Kayaknya hinaan doyan terong sama bagi-bagi apem itu sudah nggak nyambung kok. Umumnya kalau perempuan doyan terong atau kalau kita belak-belakan sajalah. Ya, kalau kita bicara tante girang yang suka berondong, penampilannya aja pasti sudah beda dan gampang ditandai. Perempuan yang model begitu, penampilannya pasti ngejreng dan menor. Terus hedon dan royal. Kenapa? Ya supaya kelihatan menarik dan banyak terong yang mau.
Lah mosok ada perempuan baik-baik pakai baju biasa, perilakunya halus, pergi keluar kota, keluar negeri pakai pesawat ekonomi, kok dibilang suka terong dan bagi-bagi apa? Iyalah. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, respon santai, respon yang elegan yang ditampilkan oleh Pak Jokowi. Dan ya mungkin style Pak Jokowi memang seperti itu dari dulu teman-teman ya. Ya, dan faktanya Pak Jokowi sudah diperiksa 2 kali oleh KPK dan tidak ditemukan satupun bukti kecurigaan atas harta dari Pak Jokowi. Ya, ini semakin membantah tuduhan-tuduhan pembenci yang mengatakan bahwa Pak Jokowi koruptor, Pak Jokowi memanfaatkan jabatan, Pak Jokowi menjual aset negara ke Cina, Pak Jokowi bla 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 dan segala macam. Ini kan membantah itu semua teman-teman. Dan tadi menarik respon Effendi Simbolon kepada Megawati dan juga Hasto, mendesak agar mereka mundur teman-teman. Tapi yang menarik juga ya, ada partai yang konon kabarnya berkuasa selama 10 tahun, kemudian sekjennya tersangka, tapi sekjennya malah dibela. Wah, apakah ini sebuah tindakan yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, teman-teman? Gimana sih menurut kalian? Ya, kalau saya melihat ya ini upaya, bahkan ada upaya untuk mungkin mengaburkan informasi dan segala macam. Karena seperti Guntur Romli bilang, ya penggeledahan rumah Hasto itu untuk mengaburkan informasi bahwa Pak Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup di dunia. Tapi padahal ya mereka lah yang panik dan ingin mengaburkan informasi teman-teman ya. Ingin apa ya, membuat persepsi masyarakat itu berubah dan empati kepada PDIP. Tapi ya sebagian besar masyarakat justru sudah paham dan tahu bagaimana gerak-gerik dari PDIP. Dan sepertinya ya lebih banyak masyarakat yang cinta kepada Pak Jokowi ketimbang PDIP teman-teman. Ya, kalau saya sih melihat seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.